Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi nih. Langsung saja yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai kontennya, di sini saya akan menyapa kalian semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke. Jadi di sini di konten kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi keseruan ya selama 6 tahun memakai Ninja 250 FI ini teman-teman. Nah, jadi di topik kali ini saya akan berbagi pengalaman selama 6 tahun memakai Ninja 250 FI. Oke, jadi untuk yang pertama, pribadi saya memakai Ninja 250 FI ini, motor ini lumayan enak teman-teman. Enak itu maksudnya gimana bang? Nah jadi gini, kalau untuk saya pribadi, saya jujur cocok dengan motor Ninja 250 FI ini karena dia itu lebih apa ya, karakter mesinnya itu lebih smooth dibanding dengan kompetitor lainnya. Contohnya seperti CBR dan R25 itu, kalau menurut saya itu kurang smooth ya teman-teman ya. Tapi kalau Ninja 250 FI apalagi yang generasi all seperti ini, dia itu smooth banget teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman di rumah yang istilahnya dari 150 cc ingin naik tingkat menjadi 250 cc, Ninja 250 FI itu bisa dijadikan pertimbangan ya teman-teman ya. Kalau semisal saya pribadi ya, saya suka dengan karakter mesinnya ini, dan juga dari segi handling motor ini tuh enak teman-teman. Jadi dia itu kalau semisal kita ajak nikung, dia itu lebih nurut teman-teman gitu. Nah itu untuk poin pertama ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke poin kedua teman-teman ya. Oke, jadi pengalaman saya memakai Ninja 250 FI ini, motor ini stabil teman-teman. Stabil itu maksudnya gimana bang? Nah oke, jadi motor ini itu stabil pada saat di kecepatan tinggi. Motor ini itu stabil teman-teman. Nah kenapa kok bisa stabil seperti itu? Ya karena memang Ninja 250 FI seperti ini itu adalah motor yang paling berat ya di kemasan. Jadi bobotnya di antara kompetitornya itu Ninja ini yang paling berat teman-teman. Nah jadi pada saat kita itu dalam kecepatan tinggi, motor ini enak teman-teman. Jadi dia itu enggak goyang ke kanan, enggak goyang ke kiri. Jadi motor ini tuh enak teman-teman. Nah itu yang saya suka dari Ninja 250 FI ini teman-teman. Nah jadi kalau buat teman-teman di rumah nih yang lagi nonton, kalau teman-teman itu suka motor yang istilahnya dia itu stabil, enggak limbung, atau ya dia
istilahnya kalau pakai kecepatan tinggi ya bisa dikategorikan aman ya teman-teman. Beli Ninja 250 RI ini teman-teman, gitu. Nah sekarang kita next ke poin ketiga ya teman-teman ya. Jadi kalau pengalaman saya memakai Ninja 250 RI ini, saya itu suka teman-teman. Suka itu dalam artian ya teman-teman tahu sendiri lah kalau brand Ninja seperti ini, apalagi Kawasaki, dia itu sudah brand besar teman-teman. Jadi kalau motor misalnya di jalanan atau di jalan-jalan ada motor 22 silinder, pasti orang-orang mikir wah ini Ninja. Nah itu yang saya suka teman-teman. Dan juga kalau Ninja ini dia tuh ganteng teman-teman. Jadi gimana ya, saya tuh kebanyakan dapat keuntungan memakai Ninja 250 SI ini teman-teman, karena ya brand besar teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu brand Kawasaki, apalagi sekarang ada kemunculan CT25R, di situ banyak berbagai tipe. Ya pasti nama Ninja itu pasti lebih booming lagi teman-teman gitu. Oke, itu tadi poin ketiga. Nah sekarang untuk poin keempat. Nah, untuk pengalaman selanjutnya saya memakai Ninja 250 S ini. Motor ini kalau untuk postur badan saya ini sudah pas banget teman-teman. Jadi dia itu enggak terlalu tinggi, enggak terlalu mundur juga. Jadi dia menurut saya itu Ninja itu udah paling pas lah kalau untuk saya. Kalau semisal CBR 250 itu menurut saya terlalu mungkin teman-teman. Mungkin itu maksudnya dia terlalu gini teman-teman. Jadi istilahnya saya tuh kurang suka kalau motor yang terlalu ala-ala sport banget, itu saya kurang suka teman-teman, karena capek teman-teman. Gitu. Karena kalau motor yang stylenya itu sport banget, saya tuh capek teman-teman, betul gitu. Nah buat teman-teman yang belum tahu, tinggi saya itu sekitar 168 ya teman-teman ya. Bentar saya berhenti dulu. Bentar. Buat teman-teman yang belum tahu, tinggi saya itu sekitaran 168 teman-teman. Nah jadi bentar ya, saya cari tempat dulu. Nah oke. Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu, tinggi saya itu sekitaran 168 teman-teman. Nah sedangkan kita memakai Ninja ini, kaki saya nampak dengan sempurna ya teman-teman ya. Yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan itu dia nampak dengan sempurna teman-teman. Jadi kalau menurut saya dengan tinggi 168 kita kalau memakai Ninja itu tidak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi kalau di bawah 168 mungkin agak jinjit sedikit ya teman-teman ya, tapi tidak terlalu jinjit banget. Sedangkan aja saya yang 168 itu kaki saya tuh nampak dengan sempurna teman-teman gitu. Jadi kalau misal teman-teman ada yang bertanya, Bang kalau tinggi 160 bisa apa enggak Bang? Jawabannya bisa teman-teman, karena saya aja 168 itu ya bisa dibilang nggak ada masalah teman-teman pada saat saya mengendarai Ninja 250 SI teman-teman gitu. Nah itu tadi poin keempat ya teman-teman.
menurut saya itu terlalu kenceng teman-teman. Mungkin buat kalian yang suka speeding atau suka istilahnya cornering, speeding, balap-balapan, kalau teman-teman pakai CBR 250 RR mungkin ya, mungkin cocok teman-teman. Tapi kalau misal seperti saya, nah saya nih karakternya, saya tuh nyari nyaman teman-teman. Saya tidak terlalu suka kenceng-kenceng teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, saya tuh suka aja dengan Ninja 250 F ini, karena motor ini ya dibilang kenceng enggak, ya kenceng sih kenceng, tapi tenaganya itu tidak terlalu meledak-ledak kayak CBR atau R25 gitu. Kalau R25 sih kalau menurut saya dia itu tenaganya standar ya teman-teman, ya 11-12 lah dengan Ninja 250 F seperti ini. Mungkin yang di kelas 250 cc motor yang paling kenceng sih kalau menurut saya ini dalam catatan 2 silinder ya teman-teman. Ya menurut saya sih CBR teman-teman. Nah jadi buat teman-teman di rumah itu kalau suka yang istilahnya suka balapan nih gitu, karena suka speeding nih di lampu merah malam-malam, ya teman-teman kalau nyari 2 silinder paling kenceng ya teman-teman bisa ambil CBR teman-teman. Tapi kalau saya pribadi ini nyari nyaman teman-teman. Jadi top speed itu saya tidak terlalu penting, itu saya nomor 2, yang penting saya nyaman teman-teman. Jadi tergantung balik ke selera masing-masing ya teman-teman. Oke, itu tadi poin kelima. Terus untuk anjir knalpotnya berisik sekali. Terus untuk poin ke-6, jadi kalau pengalaman saya memakai Ninja 250 F ini, ya BBM nya standar teman-teman. Standar itu maksudnya gimana Pak? Nah jadi gini, BBM Ninja 250 F ini menurut saya itu boros dan juga tidak terlalu irit teman-teman. Jadi untuk Ninja 250 F ini buat kalian yang di rumah yang sering bilang kalau Ninja 250 F ini boros banget, ya tapi menurut saya biasa aja. Kalau menurut saya biasa aja teman-teman, nggak terlalu boros ya. Ya namanya juga motor 2 silinder 250 cc ya. Kalau teman-teman minta irit ya pakai 150 cc aja teman-teman gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang bilang motor ini terlalu boros, itu ya juga dibilang enggak teman-teman. Kalau menurut saya standar sih gitu. Ini mau kemana lagi orang ini? Ini deh yang saya malesin, nggak ada yang mau ngalah loh. Jadi kalau kita lanjut ke topiknya lagi ya teman-teman. Jadi kalau menurut kalian Ninja 250 F ini terlalu boros, kalau menurut saya sih enggak ya teman-teman ya. Jadi ya tergantung pemakaian juga. Jadi kalau semisal teman-teman itu takut boros, ya jangan pakai 2 silinder teman-teman. Teman-teman pakai 1 silinder aja gitu.
biasa aritmetik ya teman-teman ya. Nah oke, jadi di sini saya sekalian memberi apa ya, solusi ya teman-teman ya, atau berbagi tips buat kalian. Jadi teman-teman itu bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kalau istilahnya teman-teman ini di rumah misalnya memakai 150 cc yang kecil seperti ini, terus ingin naik tingkat, nah teman-teman itu Ninja bisa teman-teman jadikan preferensi ya, atau dijadikan pilihan juga Ninja ini teman-teman. Karena ya kalau saya pribadi, saya pengguna Ninja kurang lebih 6 tahun ya, saya cukup puas dengan motor ini ya. Kalau semisal ada rezeki ya insya Allah nanti bakal saya update dengan Ninja yang baru ya. Doakan saja semoga YouTube saya lancar, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, mungkin segini dulu ya untuk konten kali ini, karena di sini saya ingin berbagi pengalaman ke kalian semua, dan semoga video ini bermanfaat. Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video, dan juga saya semakin semangat lagi untuk membuat kontennya. Oke?